Mukhtar pun diangkat dan dimasukkan ke dalam barak dan dibaringkan di lantai. Tetapi tetap saja dia masih meronta-ronta memegang kemaluannya dan masih terus berkata, "Ampun, kemaluan saya hilang." Bang Hairul ini adalah putra asli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dia lahir dan besar di kota Daeng yang sangat kental dengan adat dan budayanya. Di sini Bang Hairul menceritakan tentang pengalaman mistisnya selama karantina atau masa orientasi 1 bulan pertama pada saat dia sedang melaksanakan pendidikan tahap pertama kemiliteran di salah satu daerah di Makassar yang tempat itu berada di ketinggian sekitar 1600 mdpl. Sebuah peristiwa yang betul-betul membuat dia tahu bahwa hantu yang selama ini sering diceritakan oleh orang tuanya dahulu ternyata bukanlah sebuah mitos atau khayalan untuk menakut-nakuti anak-anak kecil semata. Bang Hairul membagikan kisah tentang salah satu makhluk yang bernama hantu Popo, di mana makhluk ini dia melepaskan organ dalam tubuhnya atau jeroannya untuk bisa terbang lalu mencari mangsanya. Popo sendiri adalah manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan dia bisa terbang. Ilmu yang dia dapat dari keturunan orang tuanya yang dulunya dia menganut ilmu hitam. Dan orang yang menganut ilmu Popo ini sangatlah gesit jikalau bekerja di siang hari. Matanya selalu memerah dan dia sering sekali meludah. Dan jika di malam hari, dia akan terbang untuk mencari buah-buahan atau mangsa lainnya. Tetapi jika dia hendak terbang, maka dia akan selalu menyimpan atau menyembunyikan uraian ususnya di tempat yang tersembunyi yang orang tidak akan tahu. Popo sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah Popo Salang. Jenis ini sangat berbahaya karena dia sering memangsa orang yang sedang sakit dan paling senang dengan seorang wanita yang sedang hamil dan juga balita serta ari-ari bayi. Yang kedua adalah Popo Mandala. Jenis ini tidak terlalu berbahaya karena di malam hari dia hanya mencari buah-buahan, kotoran manusia, dan paling senang yang berada di genangan air yang kotor dan juga busuk seperti selokan. Cerita ini terjadi di tahun 1999, tepatnya di bulan Februari. Berawal dari pengumuman kelulusan bagi para calon yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran tahap pertama yang akan berlangsung selama 6 bulan lamanya. Setelah pengumuman kelulusan dibacakan, maka terpilihlah sebanyak 240 orang calon yang akan siap mengikuti pendidikan tahap pertama ini. 240 calon ini dikumpulkan di sebuah lapangan apel tempat mereka akan berangkat ke salah satu tempat pendidikan bekas markas ataupun pertahanan Belanda yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1927 dan berada di ketinggian 1600 mdpl. Setelah para calon berpamitan kepada keluarganya masing-masing yang memang sengaja hadir untuk melepas keberangkatan anak kesayangannya, termasuk Bang Hairul yang berpamitan dengan kedua orang tuanya dengan kondisi kepala yang sudah gundul sebagai syarat untuk menempuh pendidikan. Tepat pukul 18.00, naiklah seluruh peserta ke atas truk yang sudah disiapkan untuk mengantarkan mereka ke daerah basis yang jauh dari hingar-bingar kota Makassar dengan perjalanan yang akan menempuh 90 km atau sekitar 5 jam perjalanan. Pukul 23.00 tibalah mereka di tempat tujuan yang disambut dengan kabut yang sangat tebal dan juga hawa dingin yang menusuk-nusuk tulang mereka. Berbarislah Bang Hairul dan juga seluruh calon lainnya di depan markas. Dengan langkah yang gagah dan tegap, masuklah mereka dengan melewati piketan yang pada saat itu dijaga oleh sekitar 6 orang. Setelah langkah Bang Hairul tepat berada di depan piketan itu, terdengarlah suara yang sangat lantang dan juga keras dari salah seorang penjaga. "Hai pelajar, siapkan mental dan fisikmu. Jimat serta pegangan yang kamu bawa tidak akan berlaku di tempat ini." Bang Hairul ingat betul dengan suara orang itu. Dia adalah salah satu dari seorang pelatih yang galaknya luar biasa dalam menindak dan juga menghukum mereka. Ya, dia itu sebut saja namanya Pak Anwar, seorang pelatih dengan temperamen yang sangat tinggi yang mereka kenal dengan julukan
sebagai singa di sana. Mereka pun berkumpul di lapangan hitam untuk pembagian kompi, peleton, serta kelas. Dan pada saat itu, Bang Hairul mendapatkan tempat di kompi A, peleton 1, kelas A1. Masuklah mereka ke dalam barak peleton 1 yang cukup panjang, yang mampu menampung 60 pelajar di dalamnya. Mereka semua pun berdiri, tepat di depan tempat tidur dan juga lemari, sesuai dengan nomor urut siswa yang telah ditentukan. Kemudian, pelatih pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua barang bawaan, seperti baju, tas, celana, serta sepatu yang mereka bawa dari rumah. Karena barang yang mereka bawa itu tidak boleh digunakan selama menempuh pendidikan selama 6 bulan ke depan. Setelah semua peserta berpakaian lengkap, dikumpulkanlah di salah satu ruangan untuk briefing tentang kegiatan besok pagi, serta seterusnya selama 6 bulan ke depan selama melaksanakan pendidikan kemiliteran. Di sela-sela pengarahan pelatih mereka, beliau mengingatkan mereka untuk jangan kencing di sembarang tempat dan juga tetap menjaga sikap dan juga sopan santun. Sekitar pukul 23:45 setelah pengarahan, kembalilah mereka ke barak untuk beristirahat. Dan disinilah kejadian yang sangat tidak masuk akal dan juga di luar nalar manusia mulai terjadi ketika Bang Hairul hendak pergi ke WC untuk buang air kecil. WC dan tempat mandi yang biasa dipakai oleh para siswa, saat itu lampu penerangannya belum ada sama sekali. Jadinya, perasaan takut pun muncul di dalam diri ketika melihat WC ataupun kamar mandi yang terlihat sangat menyeramkan. Tetapi untungnya saat itu banyak siswa yang ingin ke kamar mandi hanya untuk sekedar bersih-bersih ataupun melakukan hal yang lain. Pada saat Bang Hairul ini keluar dari pintu barak belakang untuk menuju ke kamar mandi, dia melihat seorang teman yang sedang buang air kecil di balik sebuah tumbuhan atau tanaman hias yang cukup besar. Sebut saja dia adalah Mukhtar. Bang Hairul ini sempat menegur, "Bro, jangan kencing di situ. Ayo ke kamar mandi aja bareng-bareng." Dengan cuek, sambil membuka resleting celananya, dia pun berkata, "Gak apa-apa, di sini sama aja kok." Tetapi baru beberapa langkah kaki saja Bang Hairul meninggalkan dia, tiba-tiba ada sebuah teriakan yang sangat keras dari arah belakang. Dia pun menoleh ke arah belakang, dan ternyata Mukhtar, dia berguling-guling di atas tanah sambil berteriak dengan sangat keras, "Ampun, ampun, tolong kelamin saya hilang." Spontan para siswa yang berada di dalam barak pun keluar setelah mendengar teriakan keras dari Mukhtar. Mukhtar masih berguling-guling di atas tanah seperti cacing yang kepanasan, hingga kepalanya pun terbentur sebuah parit kecil hingga kepalanya mengeluarkan darah. Dengan perasaan takut dan juga kaget, Bang Hairul hanya bisa bersandar di samping pintu barak dan menyaksikan Mukhtar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukhtar pun diangkat dan dimasukkan ke dalam barak dan dibaringkan di lantai. Tetapi tetap saja dia masih meronta-ronta memegang kemaluannya dan masih terus berkata, "Ampun, kemaluan saya hilang." Kemudian, pandangan si Bang Hairul ini tertuju kepada salah satu siswa yang sedang berdiri di samping sebuah lemari, yang pada saat itu Bang Hairul ini belum tahu namanya karena mereka belum berkenalan. Terlihat matanya yang sangat merah dan penuh dengan pandangan yang sangat tajam, sedang melihat ke arah Mukhtar sambil dia tersenyum kecil. Tiba-tiba, pandangan orang itu dialihkan ke arah Bang Hairul, dan terlihatlah matanya yang sangat merah. Dan seketika pandangan Bang Hairul pun langsung dialihkan ke arah bawah, ketika dia tahu kalau Bang Hairul ini sedang memperhatikan orang tersebut. Untungnya pada saat kejadian, masih ada seorang pelatih yang sebut saja namanya adalah Pak Ma'ruf, yang kelihatannya dia memang agak bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu. Beliau langsung berkata, "Inilah akibatnya kalau kalian tidak mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pelatih, kencing sembarangan." Tak lama, sebuah mobil kecil yang cukup jadul, yang biasa dipakai untuk membawa logistik para siswa, datang di depan barak. Sebagian siswa pun diperintahkan untuk mengangkat Mukhtar dan dimasukkan ke dalam mobil dengan kondisi yang masih meronta-ronta, dan dia pun dibawa entah kemana. Sebuah sambutan yang sungguh luar biasa
yang menyambut mereka di malam pertama ketika mereka baru pertama kali menginjakkan kaki di daerah basis ini. Dan alhamdulillah, akhirnya Mukhtar bisa kembali pulih setelah kejadian itu. Dan dia bisa kembali mengikuti kegiatan-kegiatan lagi. Bang Khairul pun agak sedikit kepo. Dia pun bertanya kepada Mukhtar tentang kejadian di malam itu. Mukhtar pun bercerita kalau pada saat itu muncul sosok nenek-nenek yang tiba-tiba memegang, kemudian menarik kemaluannya. Menginjak bulan pertama masa orientasi mereka, Bang Khairul pun penasaran dengan sosok salah satu siswa yang tempat tidurnya itu hanya berjarak sekitar 4 tidur dari tempat Bang Khairul. Ternyata siswa itu, sebut saja namanya Charles. Dia adalah seorang pria yang berkarakter pendiam, jarang bergaul dengan teman-teman sebaraknya. Akan tetapi, Charles ini mempunyai kondisi fisik dan juga stamina yang sungguh luar biasa di atas rata-rata siswa lainnya. Sosok pria yang sehari-harinya lebih banyak diam dan jarang ngomong, tetapi mempunyai pandangan mata yang sangat tajam, dan terkadang matanya terlihat sangat merah seperti orang yang sedang sakit mata. Kemudian, kejanggalan-kejanggalan pun mulai terjadi. Ketika penerapan jaga serambi diberlakukan bagi setiap malam bagi para siswa. Nah, jadi jaga serambi adalah tugas yang harus dan juga wajib dilakukan bagi para siswa ketika malam, dengan tujuan untuk menjaga segala barang-barang, perlengkapan, serta siswa yang sedang terlelap ketika musuh akan menyerang dengan tiba-tiba. Jaga serambi ini dibagi setiap jamnya setelah apel malam, mulai dari pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Di dalam barak itu berjumlah 40 orang siswa dan 2 kelas. Setiap kelas berjumlah 20 orang. Jadi setiap kelas masing-masing mengeluarkan 1 orang siswa secara bergiliran untuk jaga serambi. Kejanggalan itu terjadi hampir di setiap malam. Ketika pada saat giliran Bang Khairul mendapat jaga serambi, pasti Bang Khairul tidak pernah menemukan sosok Charles yang berada di tempat tidurnya. Tetapi pada saat itu Bang Khairul tetap berpikir positif dan tidak mau ambil pusing. Mungkin saja Charles sedang buang hajat atau mungkin mencuci. Tetapi pada suatu malam, semuanya pun terkuak ketika sekitar pukul 11 malam, pendadakan dilakukan oleh pelatih mereka. Nah, pendadakan ini adalah sebuah simulasi kegiatan ketika markas atau mereka diserang oleh musuh, ketika mereka sedang terlelap untuk melatih kesiapan mereka ketika diserang oleh musuh. Pendadakan pun dimulai. Suara tembakan di mana-mana terdengar, yang disertai dengan suara meriam yang sangat membahana, membuat mereka terbangun di malam itu. Seketika mereka pun bergegas, mengambil senjata dan semua perlengkapan, kemudian berlari keluar barak dan tiarap sambil memegang senjata, serta mengitari markas dan juga menempati posisi mereka masing-masing yang sudah ditentukan di awal-awal mulainya pendidikan tersebut. Sekitar pukul 24:15, setelah bunyi sirine dan juga sempritan pertanda pendadakan selesai, seluruh siswa berbaris di lapangan hitam atau lapangan apel dengan tujuan pengecekan siswa serta perlengkapan masing-masing per orang, dengan cuaca yang sangat dingin dan juga kabut yang sangat tebal di tengah malam. Di sana ada kelucuan yang terjadi karena pemandangan di lapangan dengan berbagai perlengkapan siswa yang hampir semuanya tidak lengkap. Ada yang tidak membawa senjata, ada yang tidak memakai baju, hanya memakai celana. Ada juga yang mengenakan celana dalam saja, tetapi dia membawa senjata dan juga berbagai keunikan-keunikan lain. Maka diperiksalah setiap siswa per kompinya, per peleton dan juga per kelas. Dan alangkah terkejutnya mereka, siswa kompi A kelas A1 mendapati salah seorang teman mereka yang bernama Charles itu tidak ada pada saat kejadian. Bang Khairul yang saat itu bertugas sebagai ketua kelas melaporkan kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah mereka. Maka, segeralah Bang Khairul diperintahkan untuk mengecek di barak. Setelah dicek, ternyata hanya ada senjata, ransel, baju dan juga perlengkapan lainnya. Pukul 1 dini hari, semua siswa pun diperintahkan untuk masuk ke barak, kecuali kompi A yang berjumlah 120 orang. Di sana pelatih sangat marah dengan kejadian tersebut. Maka, pelatih pun mencari
dan juga para ketua kelas mencari keberadaan Charles di seluruh penjuru markas yang luasnya sekitar 6 hektar. Dan belum sampai 30 menit pencarian dilakukan, mereka mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam barak kecuali ketua kelas A1, yaitu Bang Hairul sendiri. Dia ini dipanggil ke belakang barak oleh pelatih. Ketika hanya Bang Hairul sendiri yang dipanggil untuk menghadap komandan kompi kelas di belakang barak, di dalam hati Bang Hairul ini berkata, "Aduh, alamat dapat hukuman lagi nih kalau seperti ini caranya." Dia dipanggil ke salah satu WC yang berada di paling pojok. Di sana WC siswa berjumlah 10 dan kamar mandi hanya ada 2, tetapi kamar mandinya cukup panjang. Di WC pojok itu sudah ada 7 orang pelatih yang menunggu di sana dengan wajah yang sangat tegang. Kemudian, Bang Hairul pun disuruh masuk ke dalam WC yang ditemani oleh wakil komandan kelas. Sebut saja namanya Pak Burhan. Pak Burhan pun bertanya sambil menunjuk ke salah satu ember yang terlihat sudah ditutupi oleh sebuah handuk. "Ini ember siapa?" Setelah Bang Hairul melihat nomor siswa yang tertera di ember itu, dia pun langsung menjawab, "Siap, ember siswa Charles Dan." Pak Burhan kembali bertanya, "Coba kamu lihat apa isi di dalam ember itu." Tanpa bertanya lagi, Bang Hairul pun langsung membuka ember yang ditutupi oleh handuk yang biasa dipakai untuk mengeringkan badan setelah mandi. Alangkah terkejutnya Bang Hairul, dan seketika itu juga dia langsung terjatuh karena kaget melihat isi yang ada di dalam ember itu. Segumpal daging yang menyerupai usus atau organ dalam manusia yang masih berlumuran darah dan terlihat masih segar. Dia tidak bisa berkata apa-apa melihat fenomena yang baru saja dia lihat hari itu. Pak Burhan kemudian mengangkat tubuh Bang Hairul. Kemudian dia pun berkata, "Kamu tahu itu apa?" Dijawablah sama Bang Hairul, "Siap, tidak tahu Dan." "Kalau kamu mau tahu itu apa dan milik siapa, kamu tunggu di sini sampai pemiliknya datang untuk mengambil." Sontak Bang Hairul pun menjawab, "Siap, tidak berani Dan." Pak Burhan kembali berkata, "Oke, kalau gitu, kamu ikut saya dan 6 pelatih lain yang menunggu di samping WC." Perasaan takut yang sangat luar biasa, tetapi juga rasa penasaran yang bercampur aduk menjadi satu dalam benak Bang Hairul pada waktu itu. Sekitar hampir 1 jam lebih lamanya mereka menunggu sang pemilik organ dalam itu. Mungkin sekitar pukul 3 dini hari, terdengarlah sebuah suara langkah kaki dari atas atap kamar mandi, disertai sekelebatan sosok yang terbang menuju lorong kamar mandi. Akan tetapi setelah itu, sosok itu menghilang, dan salah seorang dari pelatih itu pun memberi isyarat untuk diam dan jangan ada yang bergerak. Akan tetapi, sosok yang masih mereka tunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Maka komandan kelas pun berkata, "Mungkin kita ini terlalu banyak, sehingga dia tahu kita sedang mengawasi dia. Kalau bisa yang mengintai cukup 3 orang saja, karena sosok ini pasti akan kembali sebelum azan subuh berkumandang." Setelah perbincangan kecil tersebut, maka diputuskanlah 3 orang yang akan menunggu dan juga mengawasi, yaitu Bang Hairul sendiri, komandan kelas A1 yaitu Pak Ma'ruf, dan juga wakil komandan kelas A1 yaitu Pak Burhan. Pada saat itu mereka berpindah tempat ke dalam kamar mandi yang ada di depan WC yang terdapat ember itu. Mereka pun mengintai dengan sabar dan tetap menunggu di sana. Setelah 30 menit kemudian, bertepatan dengan kumandang suara azan subuh, mereka mendengar suara seperti ada orang yang terjatuh dari dalam kamar mandi. Mereka pun menunggu sekitar mungkin ada hampir 10 menit. Kemudian Pak Ma'ruf pun langsung berlari menuju ke WC itu, yang diikuti oleh Pak Burhan dan juga Bang Hairul. Sungguh pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Ternyata Charles lah yang berada di dalam kamar mandi itu. Pak Ma'ruf dan juga Pak Burhan kemudian langsung membawa Charles. Sedangkan Bang Hairul diperintahkan untuk kembali ke barak. Akan tetapi sebelum kembali ke barak, Pak Burhan berpesan kepada Bang Hairul agar tidak menceritakan atau merahasiakan ini semua dari para siswa lainnya. Perasaan dan juga pertanyaan pun berkecamuk di dalam hati Bang Hairul.
Apakah itu adalah makhluk yang selama ini disebut dengan nama Popo? Singkat cerita, hampir setiap hari setelah kegiatan di sore hari sekitar pukul 15.00, Charles selalu dibawa oleh Pak Ma'ruf dan kembali ke barak sekitar setelah maghrib. Yang diketahui oleh Bang Hairul ini, Charles dibawa untuk pengobatan agar ilmu Poponya itu bisa dihilangkan. Akan tetapi di suatu malam pada saat Bang Hairul sedang jaga serambi, sekitar jam 1 dini hari, dia ini sedang duduk di kursi yang biasanya dijadikan untuk para siswa untuk jaga serambi. Sambil mengantuk, Bang Hairul dikejutkan dengan kedatangan Charles yang menepuk pundak Bang Hairul. Dia berkata, "Kamu gak usah takut. Apa yang kamu lihat di malam itu memang benar adanya. Akan tetapi, satu hal yang kamu harus tahu. Saya melakukan itu semua hanya untuk bertemu dengan ibu saya. Saya sangat rindu dan juga kangen dengan ibu saya yang sudah sangat tua. Dia tinggal sendirian di sebuah kampung dan menggarap kebun mereka hanya seorang diri." Charles bercerita banyak tentang keluarga dan juga kehidupannya, dan juga ibunya yang berada di kampung. Dan tidak terasa, mata Bang Hairul berkaca-kaca seperti ingin meneteskan air mata setelah mendengar cerita sedih tentang kehidupannya di kampung sana. Dan ternyata inilah alasan Charles yang melakukan itu semua di hampir setiap malam. Charles ternyata begitu sayang dan juga cinta kepada ibunya sehingga dia terpaksa melakukan hal tersebut. Bang Hairul pun bertanya, "Berapa jam perjalanan kamu menuju ke kampungmu untuk menemui ibumu?" Jawabannya pun membuat Bang Hairul sangat terkejut. Ternyata, Charles hanya butuh waktu sekitar 30 menit lamanya untuk sampai ke kampung ibunya. Padahal, apabila ditempuh dengan perjalanan darat, bisa memakan 7 hingga 8 jam lamanya. Setelah pengakuan Charles pada malam itu, antara Bang Hairul dan juga Charles, mereka menjadi sedikit akrab. Ya walaupun terkadang masih ada perasaan takut jika Bang Hairul hanya berdua saja dengan Charles. Bang Hairul tidak mau menceritakan tentang ilmu atau aliran apa yang dia anut pada saat itu, atau apakah dia masih bisa normal kembali seperti manusia biasa lagi. Dia tidak mau terlalu mengambil pusing. Bang Hairul tidak mau terlalu mengetahui tentang keadaan yang seperti itu. Dan hingga penutupan pendidikan pun, dia tidak mau ambil pusing tentang hal itu semua bahkan hingga detik ini.